Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Minggu ini kita masuk ke chapter 9 dengan topik When I Was Child, atau artinya ketika saya masih kecil. Learning goals di chapter ini yaitu students can communicate states and event in the past in order to share information with others. Siswa dapat berkomunikasi pernyataan dan peristiwa di masa lampau untuk membagikan informasi dengan yang lain. Kemudian yang kedua, students understand simple past tense form. Siswa memahami pola simple past tense. Simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Tipe kalimat simple past tense ini ada dua, yaitu simple past tense nominal dan simple past tense verbal. Simple past tense dalam bentuk nominal yaitu suatu kalimat simple past tense yang tidak mengandung kata kerja. Dalam membentuk kalimat simple past tense nominal tidak menggunakan kata kerja melainkan menggunakan to be. To be yang digunakan adalah was were. Tenses ini hanya untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Berikut rumus pola simple past tense nominal. Jenis kalimatnya ada tiga, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogative sentence. Yang pertama, kalimat positif, pola kalimatnya adalah subject plus to be, was atau were, dan non-verb. Subjek dibagi dua, kemarin ada singular dan plural, tapi kalau di sini subjek she, he, it, dan I, to be yang dipakai adalah was. Sedangkan you, they, dan we itu dia pakainya were dan ditambahkan non-verbnya. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama yaitu she was late yesterday. Dia telat kemarin. Subjek she menggunakan to be was, kemudian tambahkan kata sifat, benda, pronoun, time atau adverb, kemudian keterangan waktu kalau mau ditambahkan. Artinya dia terlambat kemarin. Kemudian yang kedua, you were sick last week. Kamu sakit minggu lalu. You menggunakan to be were, kemudian tambahkan non-verbnya dan adverbnya kalau ada. Yang C, I was a singer in 2000. Saya seorang penyanyi pada tahun 2000. I menggunakan to be was, kemudian tambahkan non-verbnya dan keterangannya. Untuk kalimat negatif, pola kalimatnya subject plus to be plus not dan non-verb. To be-nya adalah was dan were. Subjek he, she, it, dan I, to be yang dipakai adalah was, tambahkan not dan non-verbnya. Kemudian you, they, we, to be-nya menggunakan were, tambahkan not dan non-verbnya. Contoh, she was not late yesterday. Dia tidak terlambat kemarin. You were not sick last week. Kamu tidak sakit minggu lalu. Dan I was not a singer in 2000. Saya bukan seorang dokter pada tahun Saya bukan seorang penyanyi pada tahun 2000. Yang ketiga, kalimat tanya. Pola kalimatnya to be, was atau were, ditambah subjek, ditambah non-verb, ditambah tanda tanya. Karena bentuknya kalimat tanya, jadi harus diakhiri dengan tanda tanya. Dilihat polanya, yang pertama adalah to be dulu. Kalau tadi di positif dan negatif adalah subjek dulu, ketika berubah ke kalimat tanya, to be-nya juga pindah ke depan. To be was ada subjek dengan to be was ada he, she, it, dan I, dan subjek you, they, we menggunakan to be were, kemudian tambahkan non-verbnya dan tambahkan tanda tanya. Contoh dalam kalimat, was she late yesterday? Apakah dia terlambat kemarin? Were you sick last week? Apakah kamu sakit minggu lalu? Dan was I singer in 2000? Apakah saya seorang penyanyi pada tahun 2000? Kata was atau were ketika di depan dan membentuk kalimat tanya, artinya jadi apakah? Untuk jawaban dalam kalimat ini, yes atau no, dan diikuti dengan subjek dan to be-nya.
Contoh, yes she was atau no she was not, dan yes you were and no you were not. Kemudian yang kedua, simple past tense verbal. Tujuan dari simple past tense verbal adalah membicarakan tentang tindakan atau situasi yang terjadi dan selesai di masa lampau. Simple past tense ini biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada dua tipe kata kerja bentuk kedua, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan. Pada kata kerja beraturan, simple past tense biasanya dibuat dengan menggunakan atau menambahkan ed pada kata kerjanya. Contoh, kata walk menjadi walked untuk membentuk past tense, membentuk kata kerja kedua. I walked to Dian's house yesterday. Saya berjalan ke rumah Dian kemarin. Kemudian masih di regular verb, jika kata kerja berakhiran e, kita hanya menambahkan d pada kata kerjanya. Contoh seperti close menjadi closed. Contoh dalam kalimatnya, the shop closed early last night. Tokonya tutup kemarin malam. Kemudian yang ketiga, jika kata kerjanya berakhiran y, ubah y tersebut ke i sebelum menambahkan ed. Contoh, ada kata try menjadi tried. Contoh dalam kalimat, the cat tried to catch the mouse. Kucing mencoba untuk menangkap tikus. Kemudian yang selanjutnya, dengan beberapa kata kerja pendek yang akhirannya konsonan, konsonannya menjadi dua sebelum menambahkan ed. Contoh seperti kata grab menjadi grab. Dalam kalimatnya, I almost fell but dad grabbed my hand. Saya hampir jatuh tapi ayah meraih tangan saya. Kemudian yang kedua, irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kata kerja di simple past form memiliki irregular verb yang tidak diakhiri dengan ed. Contoh irregular verb, ada kata begin, go, catch, drink, and find. Berubah menjadi bentuk kedua, dia berubah katanya. Begin menjadi began, go menjadi went, catch menjadi couch, drink menjadi drink, dan find menjadi found. Contoh dalam kalimat, my family went to Raja Ampat last year. Keluarga saya pergi ke Raja Ampat tahun kemarin. Yang kedua, we met Mr. Fikri in the supermarket last night. Kita bertemu Pak Fikri kemarin malam. Ada juga beberapa kata kerja bentuk kedua atau verb to dalam irregular verb yang tetap sama, tidak berubah. Contohnya seperti cut, hit, read, set, dan let. Berubah menjadi bentuk kedua. Jadi bentuk kedua itu sama perubahannya. Cut menjadi cut, hit tetap hit, read jadi read juga, set menjadi set, dan let tetap let. Contoh dalam kalimat, my mom cut the vegetables in the kitchen yesterday. Ibu saya memotong sayuran di dapur kemarin. Kemudian yang kedua, the shoes cost $20. Sepatu harganya $20. Pola kalimat simple past tense verbal ini ada 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif polanya adalah subject plus verb to dan objek. Di sini dalam pola disebutkan 3 kata kerja dengan perubahan yang sama, perubahan tambah
Contoh, I read some magazine. Saya membaca beberapa majalah. Atau he played the guitar. Dia bermain gitar. Atau it digunakan untuk menyatakan benda yang satu. It cost 5,000 rupiah. Harganya ini adalah 5.000 rupiah. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatif setelah subjek itu ada kata did not dan kata kerjanya adalah kata kerja pertama. Kita lihat dalam pola. Subjek I did not read some magazine. Saya tidak membaca beberapa majalah. Atau he didn't play the guitar. Dia tidak bermain gitar. Dan it cost 5,000 rupiah. Harganya bukan 5.000 rupiah. Kata did not di sini artinya jadi tidak, dan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua. Kalau dirubah menjadi kalimat negatif. Tadi kalimat positif yang dipakai adalah kata kerja kedua. Ketika berubah kalimat negatif, dia berubah lagi menjadi kata kerja pertama, tapi kata bantunya menggunakan did not. Kalau di present kemarin menggunakan do not atau does not. Kalau di past tense menggunakan did not dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian pola kalimat tanya adalah did-nya di depan, ditambahkan subjek, ditambahkan kata kerja bentuk pertama dan objek. Yang pertama did, kemudian ikuti subjeknya, tambahkan verb one-nya dan objeknya. Contoh, did I read some magazine? Apakah saya membaca beberapa majalah? Atau did he play the guitar? Apakah dia bermain gitar? Atau did it cost 5,000 rupiah? Apakah barang ini harganya 5.000 rupiah? Untuk pertanyaan ini, jawaban yang biasa digunakan dengan pertanyaan did selalu dijawab dengan kata did juga. Contoh misalkan yes I did atau no I didn't, atau yes he did atau no he didn't atau did not. Ada beberapa keterangan waktu yang dipakai dalam simple past tense. Keterangan waktu ini biasanya akan mempermudah kita untuk mencari ciri yang ada dalam tenses ini. Keterangan waktu yang dipakai biasanya untuk simple past tense adalah yang pertama this morning, pagi ini, yesterday, kemarin, 4 days ago, 4 hari yang lalu, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, last Sunday, hari minggu yang lalu, last month, bulan lalu, dan last year, tahun lalu. Biasanya ada kata last atau ago, itu menunjukkan simple past tense, keterangan yang digunakan untuk simple past tense. Contoh dalam kalimat Lucy went to Bali last week. Lucy pergi ke Bali minggu lalu. Yang kedua, Kirana swam in the lake yesterday. Kirana berenang di danau kemarin. That's all about simple past tense. I hope you understand about it. Saya harap kamu bisa memahami. Silakan dibaca atau didengarkan kembali penjelasan dari Miss tadi. Dipahami baik-baik, didengarkan pelan-pelan. Berikut ini ada beberapa kata kerja dan perubahannya. Minta tolong dihafalkan. Nanti ketika pertemuan di sekolah, kalian maju satu-satu untuk menghafalkan kata kerja ini. Di situ ada perubahan kata kerja pertama present, kemudian dirubah ke bentuk kedua verb to atau past, dan ada verb ing. Kenapa Miss buatkan 3 pola kata ini, 3 perubahan kata ini? Karena ini adalah tenses yang sudah kita pelajari. Jadi Miss buat
tabelnya untuk mempermudah mengingat kalian tentang perubahan dari kata kerjanya. Cara membacanya perhatikan, silakan didengarkan. Cara menghafalnya. Is, am, was, being adalah. Are, were, being adalah. Have, had, having mempunyai. Play, played, playing bermain. Go, went, going pergi. Give, gave, giving memberikan. Study, studied, studying belajar. Do, did, doing melakukan. Walk, walk, walking berjalan. Eat, ate, eating makan. Get, got, getting mendapatkan. Catch, couch, catching menangkap. Carry, carried, carrying membawa. Wake, woke, waking bangun. Come, came, coming datang. Nah, begitu cara menghafalkannya nanti ya. Silakan kalian baca lagi, kalian dengarkan lagi, dan kalian hafalkan di rumah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.